Kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Cili. Cili. Singli. Singli. Lao sư nin hao. Nin hao. Lao sư chào an. Lao sư chào an. 我爱你，老师。爱你老师。 chào an, 我爱你们。Oke, anak-anak, 很高兴见到你们。你们好吗？好。好。Ya, 我很好。sekali lagi ya, belum kompak nih, belum semangat nih. 你们好吗？我很好。我很好。Itu cuma Gracelyn doang, yang lain pada di mute nih. Ya, artinya apa sih? Aku baik-baik saja ya, aku sangat baik. 我很好. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, tadi kita ingin bahas tentang apa? Tentang Imlek ya. Kita bahas sedikit ya. Oke, sambil nunggu-tunggu teman-teman kita ya. Kita mengenal kata apa sih Imlek? Nah, kenapa sih kita mesti merayakan Imlek? Apa sih yang dirayakan pada saat Imlek? Kalau Imlek itu mesti ada aturannya nggak sih, Lause? Harus gimana gitu. Emang kalau kita Imlek nggak pakai baju baru nggak boleh, Lause? Nah, seperti apa sih Imlek itu? Nah, anak-anak biasanya dulu kalau Imlek itu, nah kalau di negeri Cina bukannya biasanya, malah ya mereka itu pada umumnya wajib gitu ya. Nah, mereka itu memasang kuplet. Itu ada tuilian, kuplet. Ada yang tahu kuplet? Hah? Ada yang tahu nggak kuplet? Enggak. Enggak. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. Lausa kasih tahu ya, nih Lausa Alex share screen ya. Kuplet. Nah, ini dia. Oke, nih bentar Lausa share screen ya. Nah, ini dia anak-anak. Pernah lihat seperti ini? Pernah lihatnya? Oh, pernah di Nah, kayak gini tuh. Biasanya ada di mana? Di depan pintu. Nah, kayak gini di depan pintu nih tuh. Ini kan pintunya tuh ya. Nah, pintunya di kiri sebelah sisi kiri dan sisi sebelah kanan itu ditempelin kertas merah. Nah, kertas merahnya itu ada baca-bacaannya, ada tulisan-tulisannya. Nah, itu bilang ada kuplet. Atau dalam bahasa Mandarinnya bilang ada tuilian. Coba sama-sama bilang tuilian. Tuilian. Iya, tuilian. Nah, kuplet ya. Oke. Nah, yang belum tahu, nah ini jadi pengetahuan kita ya. Apa sih itu kuplet, Lause? Apa sih gunanya kuplet? Apa gunanya tuilian? Apa gunanya? Nah, ini juga ada maksudnya. Tahu kelas sebelah bilang tadi, itu untuk buang sial, Lause. Nah, sebenarnya mereka itu memasang sebelah kiri, sebelah kanan, lalu di atas itu dengan kertas merah. Ya, nggak ada kertas hitam atau kertas putih ya, semuanya kertasnya warna merah. Lalu diisi tulisan-tulisan yang bagus-bagus itu buat memperindah. Ya, nah tapi maknanya itu adalah, nah tempel kata itu intinya untuk menghindari dari roh jahat. Jadi ceritanya dulu konon, nah karena mereka ini masih percaya dengan mitos, yaitu dengan ceritaan-ceritaan zaman dulu, konon ceritanya itu ada siluman, yaitu ada makhluk. Nah, makhluk ini bernama adalah Nien. Nah, dia itu adalah makhluk jahat. Nah, kalau dia mau masuk ke dalam rumah, dia ngelihat di pintu itu ada apa namanya, ada kuplet tadi itu warna merah, dia takut. Nah, makanya dia nggak berani masuk. Nah, kalau kita orang Kristen, orang percaya, nah kita ini pernah dengar ceritanya tentang anak sulung yang mau dibunuh sama Raja Firaun. Ingat nggak? Yang di Mesir, siapa yang ingat? Ya itu. Nah, siapa? Ada kan? Yang harus apa nih umat-umat Israel supaya terhindar dari malaikat pembunuh ini, penyabut nyawa ini harus apa? Harus mengoleskan darah domba kan? Ingat nggak? Ya, darah anak domba. Darahnya di label. Iya, diolesin di pintu kan? Ya, pakai darah anak domba kan? Nah, jadi kenapa harus pakai darah? Karena darah itu merah. Nah, jadi pada saat malaikat maut, malaikat penyabut nyawa nih,
mau masuk, waduh ini mah umat Israel ada darahnya, ada merah-merahnya, jadi jangan masuk dah, lewat gitu. Jadi nggak jadi dibunuh, ya. Nah, tapi yang lain yang tidak ada dimasukin. Nah, ceritanya seperti itulah, ya kurang lebihnya. Nah, mereka itu menghindari untuk dari roh jahat, pakai kuplet. Oke, anak-anak ya, tahu dong. Nah, siapa yang mau pasang kuplet di rumah? Ya, kalau kita, ada, Gracelyn ada di rumahnya pasang kuplet. Enggak. Kita kalau di Indonesia nggak lazim. Kalau di Indonesia pada nggak umum biasanya. Tapi ada juga sih. Tapi nggak rata-rata sih tidak. Kalau di Cina itu pada umum rata-rata semua yang meskipun di apartemen pun pasang. Karena mereka emang tradisinya seperti itu, pasang kuplet. Ya kalau di Indonesia sih enggak ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, tadi dengan merah-merah, terus ada lagi apa? Lampion. Nah, kalian tahu dong lampion dong? Nah, nggak usah tunjukin ya. Lampion itu lampu. Nah, dalam bahasa Mandarin kita bilang ada tenglung. Apa anak-anak dibilangnya? Tenglung. Tenglung. Ya, oke. Lampu itulah lampion. Nah, lampion juga sama berwarna merah dia itu lampionnya. Jadi untuk menerangi. Nah, pada saat itu si roh jahatnya melihat dia takut. Udah merah-merah dia takut ya. Nah, itu bisa taruh dulu di depan pintu atau di dalam rumah ya. Kalau takut hilang, taruh di depan pintu, taruh dalam rumah aja ya. Nah, digantung ya tenglungnya ya. Nah, kemudian nih, wah yang paling menyenangkan yaitu angpau. Coba langsung tanya, gimana cara kamu? Wih, aku dapat angpau, kata-kata Samuel Levender tuh ya. Gimana caranya kamu minta angpau? Ngomong gimana? Cukup begini ya Ellen ya. Nah, tangannya cukup begini ya. Ngomong nggak mulutnya? Ellen? Ngomong CC doang. Wah, ini baru banyak yang masuk nih. Wah, yang baru masuk pada kemana nih? Langsung tanya dulu Halo, ni hao yang baru masuk. Ni hao, Lause. Sorry, tadi salah link. Ya, pada salah link ya? Iya, Lause. Kan Lause Alik udah taruh link di Google Classroom, pertemuan Zoom pakai linknya Miss Bella. Emang Miss Bella nggak bilang pakai linknya Miss Bella Mandarin? Ya, Miss Bella bilang yang di deskripsi. Iya. Miss Bella bilang yang pakai yang deskripsi. Yang deskripsi itu pasti pakai linknya Lause Alik ya. Aduh, miskom deh jadinya deh. Oke, nggak apa-apa ya. Ini udah masuk ya sayangnya. Oke, anak-anak. Ya, kita ngomongin Imlek nih yang baru masuk nih ya. Tadi kita ngomongin kuplet yaitu Toilien. Nah, tadi yang belum melihat nih Lause share screen sebentar. Yang baru masuk. Nah, ini adalah dibilangnya kuplet. Adalah Toilien yang kita taruh di depan pintu ya. Dari Lause cerita ya ini untuk menghindari dari roh jahat. Ya, menghindari kesialan. Ya. Oke. Selanjutnya tadi apa Lause bilang kedua tenglung. Nah, tenglung itu adalah lampion ya. Kalian udah tahu ya lampion ya. Dan yang ketiga adalah angpau. Yang kita bilang adalah hungpau. Sama-sama kita bilang hungpau. Hungpau. Iya, hungpau. Ya, hungpau itu adalah angpau. Biasanya kita familiar dengan kata angpau. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin adalah hungpau. Nah, anak-anak, kenapa kalian dikasih hungpau sama papa mama kalau begini tangannya tadi itu kata Ellen, meskipun nggak ngomong, tapi begini udah dapat angpau, mesti ngomong mestinya. Kungsi facai gitu ya. Kenapa dapat angpau, dapat hungpau? Coba langsung tanya. Bagi-bagi rezeki Lause. Wah, ada yang bilang seperti itu ya. Nah, nggak tahu kah? Coba langsung tanya nih, setiap tahun pasti pada nerima angpau, kenapa dapat terima angpau? Langsung tanya. Nah, harus tahu maknanya apa dapat angpau. Nah, anak-anak, langsung jelasin ya. Kalian itu pada saat menerima angpau, nah angpau itu kan kertasnya warnanya merah. Nah, menandakan supaya kalian tuh selamat terhindar dari roh jahat dari si siluman Nien tadi. Pada saat kamu pegang merah-merah, nah gitu kan ya, jadi udah ngelihat wah ada merah-merah nih, takut karena si Nien itu takut sama yang merah-merah, warna merah. Dan juga kamu itu didoakan pastinya sama papa mama, ya kan? Nina supaya cepat besar ya, supaya tambah pinter sekolahnya. Jadi anak yang
baik gitu ya. Nah, itu juga adalah berkat ya dari orang tua. Dari siapapun, dari paman, dari ada yang punya kakek nggak? Kakek nenek, yeye, nai-nai masih ada ya? Tuh pada angkat tangan semua ya. Nah, dari yeye pasti ngomong kan? Nah, kalau ada orang Hokkien ngomongnya cinggau tuahan. Nah, ngomong gitu ya, cinggau tuahan. Ya, cepat-cepat gede. Nah, karena orang langsung orang Hokkien yang ngomong gitu ya. Nah, mungkin ada bahasa lagi yang lainnya supaya kalian tuh makin pinter. Nah, cinggau tak cek. Gitu ngomongnya. Langsung masih ingat banget tuh. Langsung kalau waktu kecil tuh dipegang kepala ini sama si engkong nih. Ditepok-tepok, ditepok-tepok waktu kecil. Dikasih angpau ya. Nah, dia omong-ngomongin deh gitu ya. Oke, nah itu adalah bilangnya hongpao. Oke, kita catat dulu ya nak. 3 tadi yang kita biasa lakukan pada saat merayakan Imlek. Nah, apa aja sih yang biasa tradisi-tradisi yang kita lakuin? Nah, kita tulis dulu ya nih langsung share screen-nya nak ya. Oke, sebentar ya nak. Mana sih ya? Ini dia. Oke, nah ini dia. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan? Silakan ditulis ya. Jangan di screenshot doang ya, langsung nggak mau. Tolong ditulis yuk. Sama-sama nomor 1 itu tuilien, kita tulis ya. Kuplet. Lalu tenglong itu adalah lampion. Hungpao itu adalah angpao. Lalu di bawahnya ada makanan ya. Coba. Halaman. Kenapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Enggak, langsung nggak pakai Ada. halaman. Ini bonus. Ini langsung nggak pakai halaman sayang, langsung pakainya nih catatan, ayo di buku kotak-kotak tulis. Ini udah kelihatan belum langsung share screen? Sudah lah, Usa. Udah kan? Wah, emang nggak ada halaman di sini. Ayo coba ditulis dulu yuk. Oh, udah selesai bilang haula. Belum. Yang belum bilang hai nih. Haula. Haula. Kalau udah haula bawahnya ya, ini langsung turunin ya, ini langsung kecilin supaya bisa kelihatan semua ya. Nah, ini makanan ya. Ayo tulis dulu yuk. Haula langsung. Haula ya, selesai ya. Oke, langsung coba kita sama-sama baca ya nak. Kalau tadi tulisan ada tuilien, ya sama-sama yuk. Tuilien. Toilet. Itu adalah kuplet. Tenglong. Tenglong.
Itu adalah lampion. Hong pao. Hong pao. Itu adalah angpao. Oke, Lause tutup ya share screen-nya ya. Nah, tadi Lause di situ ada makanan di catatan kamu. Nah, kalian tahu nggak kebiasaan, tradisi untuk pada saat merayakan Imlek itu pada makan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Lause. Awal Februari. Awal Hah? Februari. Awal Iya. Februari. Tanggal 1 Februari, betul, Karena Jacob. itu tahun baru Cina. Tanggal baru Cina, jadi makan-makan ya. Iya, orang Iya. ulang tahun juga makan-makan, Lause. Iya. 17 Agustus makan-makan juga, Lause. Ya, Natal juga makan-makan juga ya. Nah, jadi gini anak-anak. Perhatikan, tadi Jacob bilang ada tanggal 1 Februari. Nah, kebetulan untuk kalender internasional, ya, bukan kalender nasional nih. Kalender internasional berarti seluruh dunia merayakan Imlek itu di tanggal 1 Februari di seluruh dunia, ya. Tapi kalau menurut kalender Cina, nah, tanggal 1 Februari itu adalah tanggal 1 Januari, jadi tahun baru. Nah, itu bertepatan dengan festival musim semi. Berarti beda satu bulan. Iya, betul sekali ya. Ya, itu adalah festival musim Berarti di situ. semi. Jadi adalah spring. Berarti di situ udah 24 Desember. Ya, jadi gitu ya, anak-anak ya. Nah, sekarang masih berapa? Belum nyampe ya, belum nyampe 1 Januari ya. Masih Desember ya. Oke. Nah, Desember tahun 2003. kita bilangnya adalah musim semi adalah Chunjie. Yuk sama-sama bilang yuk. Chunjie. Ya, sekali lagi ya. Chunjie. Ya, Chunjie itu adalah musim semi. Nah, pada saat musim semi, itu petani-petani itu pada panen. Nah, mereka itu mengambil hasil dari ladangnya. Nah, lalu merayakannya dengan cara makan. Itu anak-anak ceritanya. Makanya biasanya kalau pada saat malam Imlek, ya, anak-anak kan sama papa mama ya datang kan ke rumah orang tua kan, berarti orang yang dewasa yang sudah menikah tuh ya datang ke orang tuanya. Nah, lalu makan-makan sama-sama merayakan seperti itu. Nah, makanan apa aja biasanya yang ada pada saat hari Imlek itu? Nah, tadi kalian udah tulis duluan ya, ada 3 ya. Nah, itu bocoran dari Lause. Ya. Nah, jadi ada 3 makanan yang wajib. Nah, bukan 3 sebenarnya sih, banyak ya. Ada lagi yang lainnya. Ya, tapi kalau Lause bilang di sini pertama-tama adalah nian kao, yaitu kue keranjang. Kenapa kue keranjang ini harus ada? Nah, bukan berarti kue kering atau, hah? Kenapa? Ada yang pernah lihat kue keranjang atau yang belum tahu kue keranjang ada? Sudah tahu, aku udah tahu. Tahu ya? Siapa yang belum tahu kue keranjang? Nggak ada ya? Semua tahu ya? Atau ada yang malu-malu nih? Kalau nggak tahu bilang sama Lause, Lause tunjukin nih. Aku punya. Saya tidak tahu, Lause. Oke, saya tidak tahu kue keranjang seperti apa. Nih Lause tunjukin ya, Nak. Oke, lihat sini ya, Nak. Oh, tadi ini adalah kuplet. Ya. Nah, sekarang Kayak dodol. iya, betul. Kue keranjang itu dodol Cina. Nah, kayak gini tuh. Kue keranjang. Nah, kalau yang mau pengen makan, ayo beli murah yuk. Nah, banyak banget kok di toko-toko sekarang lagi musim nih. Ya, banyak. Nah, di Jalan Surya Kencana tuh banyak banget dodolnya nih kayak gini nih. Ya. Nah, namanya dodol Cina, yaitu kue keranjang. Bentuknya bulat, warnanya coklat, rasanya manis. Kalau digigit kenyal-kenyal, lengket-lengket. Ya, anak-anak ya. Nah, tadi siapa yang bilang aku belum tahu? Nah, seperti ini ya nah, bentuknya ya. Nah, bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bungkus pakai daun, ada yang pakai plastik. Oke? Oke, saya tutup ya. Nah, jadi tadi Lause bilang apa? Bentuknya bulat. Nah, Lause kenapa nggak bentuknya kotak atau segitiga ya Lause? Kan lucu ya Lause kalau bentuknya macam-macam ya Lause ya. Nah, ini nggak boleh ya. Bentuknya bulat. Kenapa bulat anak-anak?
Karena bulat itu ada unity, yaitu kesatuan, keutuhan. Unity itu adalah sesuatu yang menjadi satu utuh. Nah, seperti lingkaran. Kalau lingkaran tak berujung itu ya seperti tali persaudaraan kita tuh muter terus. Jadi saling terjalin hubungan terus, tidak putus-putus. Nah, itu adalah maksud darinya seperti itu, menyimbolkan. Kemudian kalau kita makan teksturnya, nah itu adalah lengket-lengket, nah legit-legit. Kenapa itu lause lengket? Nah, lengket itu adalah mengibaratkan tali persaudaraan kita supaya makin erat, ya, antara anak sama orang tua semakin lengket, ya kan? Gitu. Dan rasanya apa, manis, ya. Nah, manis itu kalau kita makan manis kan seneng ya, tersenyum. Artinya adalah bahagia, ya nggak? Tapi kalau kamu makan yang pahit, pahit dilepain, Digoreng, ya, digoreng. nggak enak kan ya kalau pahit ya. Digoreng gosong, Asem. Jangan atuh, jangan sampai gosong atuh, sayang atuh gosong. Ya, nah itu dari kue. Jadi makanya ada kue itu menandakan simbol wajib. Nah, yang kemudian yang kedua, kamu ini kan ada apa? tapi kan ada yang digoreng. Ya, ikan ya. Nah, anak-anak ada apa? Ada ikan. Kenapa sih mesti ada ikan, anak-anak? Nah, apa bahasa Mandarinnya ikan tadi? Langsung tulis di situ apa? Sama-sama kita baca. I. Yuk sama-sama bilang i. Nah, di sini kalau kita lihat cara pengucapannya itu ya ada juga bahasa Mandarin yang artinya adalah i itu adalah untung, laki. Ya, hoki, ya laki. Kalau laki kan keberuntungan ya. Nah, jadi i itu apa? Banyak keuntungan, surplus, mendapatkan keuntungan banyak. Jadinya di situ ada nen nen yu yi. Nah, ada kata pepatah mengatakan nen nen yu yi setiap tahunnya apa? Di situ keterangannya setiap tahun apa? Ya, setiap tahun ada keberuntungan. Ya, setiap tahun ada apa? Keberuntungan. Nah, di sini kan kalau namanya keberuntungan itu kan tidak bisa dilihat dengan mata kan, maksudnya nggak bisa disimbolkan. Kalau ikan itu kan kita bisa lihat, kita bisa makan, kita bisa nikmati kan. Makanya katanya bilang pakai i. Seperti itu ya. Jadi ikan di sini menyimbolkan bahwa itu adalah keberuntungan. Jadi setiap tahun kita ada keberuntungan. Coba sama-sama sekali kan bilang yuk, coba sama-sama yuk. Nen nen yu yi. Oke, pintar. Nen nen yu yi. Jadi artinya setiap tahun ada keberuntungan. Jadi pada saat kalian nanti minta angpau, coba ikutin langsung yuk sini yuk. Kung si fa cai. Nen nen yu yi. Nah, bisa ya. Nanti minggu depan sama papa mama kalau mau kungsi facai ngomongnya gitu ya. Kungsi facai nen nen yu yi. Nah, artinya supaya mama banyak, papa mama banyak keberuntungan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ada apa itu? Ada cuci. Nah, bacanya adalah cize. Coba sama-sama bilang sama langsung yuk. Cize. Nah, bacanya cize. Nah, cize ini adalah jeruk. Nah, kenapa Lause kalau Imlek kok harus ada jeruk ya? Nah, emang lagi musim ya Lause? Oh bukan, emang kebetulan emang lagi ada musimnya. Tapi juga ada taci, tali. Nah, ci di sini ada rezeki. Wah, ya taci, tali. Jadi rezekinya banyak, besar, ya. Lalu lancar selalu. Ya, kalau kita banyak rezeki terus lancar terus, wah enak dong, ya nggak susah ya, banyak rezeki ya. Nah itu mendoakan supaya kita makin banyak rezeki, yang taci tali. Nah makanya dibilangnya jeruknya itu semakin gede, semakin banyak, semakin gede rezekinya. Makanya kadang-kadang suka ada pakai jeruk Bali. Wah, pernah kan jeruk Bali gede. Nah, jeruk Bali. Tapi kalau jeruknya gede, asem. Ditempelin pakai kertas merah. Enggak, jeruk Bali enak. Oh, jeruk Bali manis loh. Ya jangan pilih yang asem dong. Oke anak-anak. Nah, coba sama-sama ikutin langsung yuk. Taci, tali.
Tali. Oke, jadi sekarang ada 3 ya. Yuk, kung si fa cai, 恭喜 恭喜发财， nian nian yu yi, 年年有余， ta ji ta li. tali. Oke, udah ngerti kan artinya semua apa? Tadi kungsi facai, jangan-jangan kungsi facai nggak tahu nih artinya nih. Nah kayak kelas sebelah tadi bilang, apa sih artinya kungsi facai? Minta angpau lah artinya. Waduh, masa kungsi facai artinya minta angpau? Apa coba dan tahu nggak kungsi facai apa artinya? baru. Iya. Oh, kalau selamat tahun baru itu udah Sinian Selamat tahun baru. Selamat tahun baru mas Sinian Kuala. Kungsi itu artinya selamat. Nih, perhatikan anak-anak. Kungsi itu artinya selamat. Ya, faca itu kaya raya. Berarti di tahun ini selamat ya kita semua jadi kaya raya gitu, banyak rezekinya maksudnya, banyak duitnya gitu. Ya, kungsi facai. Sebenarnya kamu itu kalau menerima angpau, terus kamu bilang kungsi facai, yang paling enak siapa? Yang paling enak yang ngasihnya. Karena yang ngasihnya didoain supaya kaya raya sama kita. Bener. Bener nggak? Bener apa enggak? Ayo, kamu mau ngasih angpau apa mau nerima angpau? Oh iya, udah mulai gede ya. Kalau kamu ngasih angpau, lalu yang nerima bilang kungsi facai, wah kan kaya raya ya. Wah, emang nggak langsung sih, tapi kan diberkati dari yang di atas supaya kaya raya. Nah, gitulah ngomongnya lah. Oke, anak-anak itu sekedar sekilas cerita dari Lause, bukan sekilas ya. Udah hampir 30 menit lebih Lause cerita tentang Imlek ya. Jadinya kalian paham ya. Jadi makna Imlek supaya apa sih kita nih ngayain Imlek nih? Nah, kita orang percaya udah dalam Kristus, kita merayakan Imlek bukan untuk ngikutin tradisinya, ya, tetapi kita untuk memeriahkannya saja, ya, memeriahkan saja, ya. Oke. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke pelajaran kita. Ya, oke, anak-anak. Kita lihat anak-anak kelas 5. Oh, jadi udah siap ya terima angpau ya minggu depan ya. Udah siap belum terima angpau? Udah siap. Udah siap langsung siap. Ya. Nah, kalau udah siap tapi udah siap belum ngomongnya gimana? Ngomongnya? Oh iya. Tapi kenapa setiap kali mau Imlek pas nyalain lampu ya tidurnya? Oh, supaya terang ya, supaya nggak takut ya. Oke. Yang usah cerita tadi itu banyak-banyak mitos-mitos ya, banyak-banyak yang mesti inilah, nggak bisa itulah, nggak boleh nyapu lah, bebenah lah, sama nggak boleh buang sampah lah. Nah, tadi langsung bilang apa? Harus gunting rambut lah, buang sial lah. Nah, itu semua mitos-mitos ya. Ya itulah kebiasaan-kebiasaan tradisi ya zaman dahulu. Ya, kalau kita udah percaya Tuhan, nah semua itu berbeda ya. Kita cuma merayakannya saja, memeriahkan saja. Oke, anak-anak, kita kembali ke pelajaran kita. Sebelumnya, Lause mau minta dengan sangat nih, ini anak-anak pada hadir semua kan di sini ya, masih 19 siswa ya. Ada beberapa siswa yang belum mengerjakan tugas nih. Coba dong lihat dong di Google Classroom-nya yang tanggal 17 minggu lalu. Ini ada 11 siswa masih belum nih. Coba langsung tanya nih, Alexander ada nggak Alexander di sini? Brian ada nggak Brian? Nggak ada, usah sakit. Belum, aku mau kerjain hari ini. Aku mau kerjain hari ini, Brian. Oke, kerjain ya. Karena emang waktunya hari ini sih batas terakhirnya ya. Darlene, ada Darlene? Ada, Lause. Oke, Darlene udah kerjain belum? Malam pengen dikerjain, Lause. Oke, kerjain ya. Jangan malam-malam, nanti kantor ntar lupa lagi. Felicia. Mana Felicia? Ada Felicia? Ada nih Felicia nih, tutup kamera, tutup mute nih ya. Felicia. Felicia nggak ada nih. Felicia lagi makan kue keranjang, jangan-jangan nih ya. Ya, dia udah mulai duluan nih, udah kungsi facai duluan nih. Ya, dipanggil nggak nyaut, tutup kamera, mikrofon nggak ada, nggak di absen loh ini. Ya, yang harus panggil nggak ada nih, nggak di absen nih. Ya, oke, Gracelyn, ada Gracelyn, ada ya. Oke, Gracelyn tolong kerjain ya sayang. Itu akun aku yang yang udah itu. Akun yang lama ya?
Ya, akun yang lama. Sekarang udah ganti pakai akun baru tuh. Oke. Coba Lause lihat di sini. Oh iya benar tuh nih. Udah ada nih. Gracelyn X. Oke, nanti Lause buang ya yang lama ya. Yang Iya, nggak apa-apa. Gracelyn yang tadi Lause buang ya ini ya. Gracelyn ini ya nih. Iya. Oke, Gracelyn yang 5C ya. Oke, ntar Lause buang sayang ya. Oke, sia-sia ya Gracelyn. Oke, Jacob. Jacob udah, Jacob. Mana Jacob? Tadi ada Jacob kayaknya. Nggak ada ya? Ya, Lause, kenapa? Iya, Jacob belum bukan tugas ya. Semalam udah buat tugas, tapi tiba-tiba hilang. Ini baru mau buat lagi. Nah, iya, tolong di-upload ya sayang ya. Janeta. Janeta tadi ada kayaknya. Kalau usah admit. Ada ya? Oke. Janeta, tolong dibuat ya sayang ya. Oke, Jose Salomo. Mana Jose Salomo? Ada juga nih ya, Jose. Oke, di tugasnya dibuat ya. Yang bikin video itu loh yang membaca. Ya. Jonas, ada Jonas di sini? Jonas, ada nggak Jonas? Ada, Mister. Kenapa? Ya, ayo Jonas, tugasnya dikumpulin ya. Udah buat belum? Ya, Oke. belum, Mister. Ah, Udah, lo Mister. belum buat. Ayo, Masih kenapa dikitnya. belum buat? Ayo dibuat dong ya. Ya, nanti dikumpulkan ya di Google Classroom-nya di-upload ya. Joses. Ya, Nah, Mister. tadi kan Jose, kan Kenapa, Joses. Mister? Nah, Kenapa? Joses juga ada nih. Joses juga sama ya, belum ngerjain ya. Ya. Nanti kerjain ya sayang ya, dikumpulin ya. Dan Ya, tanya udah adalah kerjain Ken. dikit, Mister. Nah, kenapa? Udah kerjain dikit, tapi belum selesai. Udah kerjain dikit. Emang bisa sedikit-sedikit? Ini kan pakai video, ngerekam. Ya. Ya, nanti dikerjain sampai selesai ya, jangan sedikit-sedikit. Ya. Ya, Oke. tapi saat Ken, mana Ken? Ken Smith, ada nggak Ken Smith? Ken Smith nggak ada ya? Oh, nggak hadir nih Ken Smith nih. Oke, kalau gitu Ken Smith nggak ada ya. Nah, nanti tolong dikerjakan ya seperti ini ya, Nak ya. Nanti tolong itu dulu dikompres ya, supaya bisa gampang diupload ya. Ya, kalau susah diupload repot nanti ya. Oke, udah selesai nih. Terima kasih ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat masuk ke pelajaran kita yuk. Nah, anak-anak kita lihat buku kita di halaman, kalau tadi tentang mental ini udah makanan. Nah, kita masuk sini ya. Oke, nah ini dia. Nah, yang tadi belum mengerjakan halaman 28 nih. Nah, langsung minta coba tolong temannya nih. Yuk sama-sama dibuka halaman 28. Ya. Oke. Ya. Coba, langsung minta satu siswa. Nah, karena tadi ada Loveno yang paling rajin ya, masuk nomor 1 dia. Dia karena tidak salah link dia. Ya. Karena ngelihat Google Classroom yang langsung share kan. Langsung share linknya pakai link Bella, Miss Bella. Oke, coba tolong Samuel Loveno. Tolong dibaca ya, Nak. Yang kamu baca waktu itu bikin video. Yuk. 第5个 Ya. 桌底下睡了， Ya. 桌底下睡了，很冷。小雪人很高兴，今天刮大风，下大雨，小雪人的身体开始坏了。明天周一不冷，小雪人不见了。 Oke, share. Oke, langsung tutup ya. Share screen-nya ya. Terima kasih Loveno. Ini nggak ada tepuk tangan nih. Tepuk tangan dong buat Loveno. Yeay. Bagus ya anak-anak kayak gitu ya. Nanti ada 11 siswa yang belum kayak begitu bacanya ya. Nah, langsung minta satu anak lagi yang bisa menerjemahkan. Siapa yang mau? Siapa yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Angkat tangannya. Kalau Loveno tadi udah dibaca kan. Oke, Gracelyn. Oke, coba Gracelyn tolong. Langsung minta tolong Gracelyn coba. Oke, artinya pertama-tama apa tadi Gracelyn? 昨天下雪了 itu artinya kemarin Apa, Nak? 昨天
itu kemarin. Tuh. Xiaxiele itu hujan salju. Ya. Terus henleng. Apa artinya leng? Sangat Dingin. kamu udah ditulis belum nih? Gawat nih. Kamu udah Xiaxiele ditulis belum diisi di situ? udah. Oh, udah. Oke deh, terus. Xiaoxieren itu boneka salju. Ya, boneka saljunya, ya. Dan kaosing itu Boneka salju sangat gembira. sangat gembira. Ya, terus. Jian Kuatafe Jintian itu artinya hari ini. Ya. Watafeng Watafeng apa? Angin bertiup kencang. Ya. Xiatai. Ayo, ini kamu udah tulis belum? Coba dibantu, Caris, coba Caris dibantu Caris. Coba Caris. Oke, Lause. Ya. Jintian kuata feng. Hari ini angin bertiup sangat kencang. Oke, terus? Xiata yu. Hujan deras. Ya, betul. Xiao Sheren. Manusia salju kecil. Ya, betul. The Shanti. Tubuh manusia salju kecil mulai meleleh. Ya, Kaishe Huala. Kaishe Huala. Oke, good. Yang ketiga? Mingtian Toyun. Ya. Besok berawan. Iya, betul sekali. Tidak dingin. Pulang. Ya, betul, pulang tidak dingin, yes. Xiao Sheren bujianle. Manusia salju kecil tidak kelihatan lagi. Ya, tidak kelihatan lagi ya, alias hilang. Nah, Yaslin dilengkapi ya yang tadi Caris barusan sebutin. Lause udah bikin share screen waktu share video kalau nggak salah waktu itu ya. Apa kita nge-zoom sama-sama ya? Enggak, video Lause yang tugas. Iya kan video kan ya. Ada jelas ya, Loveno ya, artinya udah Lause tulis ya? Lause tulis. Nah, nanti tolong dilihat lagi ya, kan Lause masih ada tuh di Google Classroom tuh ya, nonton YouTube-nya. Siapa yang jadi penonton setianya Lause Alex tuh. Oke, anak-anak, sekarang kita lihat halaman selanjutnya ya. Nah, tadi sampai sini, kita lihat halaman selanjutnya nih, halaman 30. Yuk. Ini Lause Alex terpaksa agak kecil sedikit ya, anak ya, halaman 30 ya. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oke, anak-anak coba lihat sama-sama di sini. Ya, nomor 3 itu apa sih? Wah, orang pakai baju tebal. Qintian xia xie hen leng. Apa artinya? Qintian itu hari? Hari ini. Ini turun salju. Turun salju. Ya. Henleng. Sangat dingin. Oh, sangat dingin. Oke. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Hari ini turun salju sangat dingin. Oke. Yang B. Qintian tuoyun. Apa artinya? Hari ini berawan. Yes, betul sekali. Yuk sama-sama tulis ya. Hari ini berawan. Yuk. Hari ini berawan. Berarti yang nomor berapa ya, Nak? Nomor 1, 2, 4. Nah, 3 kan udah dijawab ya. 2. 2? 2 kayaknya. 2 itu pegang payung, ada rintik-rintik hujannya tipis tuh. 4. Kan banyak awan. Iya, 4. Yo, pegang balon banyak awan ya. Oke, selanjutnya yang C. Qintian xia xiao yi.
Apa tuh artinya? Xiaoyi itu apa Xiaoyi? Hujan kecil. Hujan lentik-lentik. Ya, hari Gerimis. ini, iya betul sekali. Gerimis. Hari ini turun hujan kecil alias gerimis. Ya, hari ini turun hujan kecil alias gerimis. Ya, hari ini gerimis boleh. Pulang apa tidak? Dingin. Ya, tidak apa? Dingin. Oke, anak-anak. Oke, sampai sini. Oke. Jadi jawabannya mana? Yang nomor berapa? 2. Nomor 2. Yes. Berarti sisanya nomor 1 ya. Betul nggak? Yes. Pasti nomor 1. Tapi nomor 1 apa nih bacanya nih? Cintian xia tai. Apa artinya nih? Hari ini turun hujan kencang. Iya, betul sekali. Hujan. Bisa bilang kencang atau lebih cocok dengan hujan apa ya? Hujan deras ya? Atau hujan besar mah? Hujan besar masih belum cocok ya. Hujan deras ya. Maksudnya definisinya seperti itu ya. Hujannya gede banget nih ya, hujan deras ya. Oke, yuk sama-sama kita baca yuk. Qintian xia xue hen leng. 今天下雪很冷。 Oke, artinya udah jelas ya. Qintian duo yin. Oke, artinya jelas ya, hari ini berawan. Qintian xia xiao yi hu leng. Pintar. Yang terakhir adalah Cintian xia tai. Oke, hari ini turun hujan deras. Yes, mantap. Bisa ya anak-anak ya? Selanjutnya, kita lihat di halaman ini berapa nih? 33. Yuk. 33. Nah, di sini ada pasangkanlah. Nah, ini gampang banget. Ayo. Ini malah serasa 1 menit selesai nih. Yang A itu adalah tuoyin, artinya apa? Nomor 2. Nah, nomor 2 ini udah dijawab nih. Tuoyin artinya berawan. Yang masih belum hafal silakan tulis di atasnya berawan ya. Gitu ya. Oke, lalu nomor 2, yang B apa nih? Xiatai. Jadi apa artinya xiatai? Hujan kencang. Hujan kencang. Hujan deras. Yang mana jawabannya? Nomor berapa? Ini ada yang gede-gede. Ada yang gede-gede. Nomor berapa, Nak? 1 ya. Nomor 1, betul sekali. Yes. Nomor 1 ya. Ini hujannya gede nih ya. Kencang, gelap, hitam gitu ya. Kayak kemarin sore hujannya kencang banget tuh. Oke, yang C. Kuatafeng. Apa itu kuatafeng? Angin. Hujan angin. Bukan hujan angin, angin bertiup. Angin kencang. Kencang ya, angin bertiup kencang atau ya berangin kencang boleh ya, angin bertiup kencang. Oke, yang mana nih jawabannya nih? 3, betul sekali ya, nomor 3 ya, anginnya kencang banget ya. Selanjutnya, kuafeng xia xue, apa ini artinya? Kalau tadi kan kuatafeng itu ada kencangnya, ada besarnya, anginnya bertiupnya kencang. Kalau kuafeng doang berarti angin bertiup atau bisa bilang juga berangin juga boleh ya. Angin bertiup gitu ya. Xia turun salju gitu ya. Silakan ditulis yang belum. Nah, berarti jawabannya yang mana? 5. 5. Betul, ada anginnya, lalu ada salah dong, bukan 5, Nak. Ada anginnya, ada saljunya. Gimana ada angin, ada saljunya? 6. Nomor ini dong, 6. Ya.
Oke. Kemudian xia xiao yi artinya adalah Hujan gerimis. iya, betul, gerimis. Turun hujan kecil atau gerimis boleh. Ya, harusnya diartikannya baku supaya kamu tahu ada kata kecil di sini ya. Xiao. Xiao ini adalah kecil, berarti turun hujan kecil, ya. Gerimis. Nomor 4. Pastinya. Dan terakhir sisanya pasti ada nomor 5. Ya, betul nggak? Sisanya nomor 5. Apa artinya nih? Xia ta xie apa? Apa kalau xie itu apa? Hujan? Hujan salju. Iya. Atau bilang hujan salju besar atau turun salju Terus, besar. taruh. Sini Edward kok begitu? Oke, ya. Jelas ya? Turun salju besar ya. Oke. Yuk sama-sama kita baca yuk. Tuoyin. Tuoyin. Oke. Xia ta yi. Xia tai. Oke. Hua ta feng. Oke, bagus. Hua feng. Xia xie. Ya. Xia xiao yi. Oke. Terakhir adalah xia ta xie. Oke. Ya. Oke, jelas ya anak-anak ya? Oke, kita belajar sampai di sini. Anak-anak, Lau Salik tidak memberikan tugas. Jadi, Lau Salik tidak memberikan tugas. Anak-anak silakan mempelajari saja yang kita pelajari saat hari ini. Ya, tadi ada kuata feng, xia xiao yi, macam-macam lah ya. Cintian, kuata feng. Nah, hari ini berangin. Nah, itu tolong dipelajari, tolong dihafalkan. Sebab nanti pada saat masuk, kalau andai kata ulangan kamu udah bisa, gitu. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau saya tidak memberikan tugas dan bukan PR, tapinya kamu tetap belajar. Nah ini Zoom-nya tetap langsung rekam, jadi kamu bisa lihat saja rekaman nanti di Google Classroom ya, untuk dipelajari kembali. Oke anak-anak ya? Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Yuk sebelum berpisah sama-sama bilang apa sama lausnya yuk. 谢谢老师，老师再见，耶稣祝福你，再见，Tuhan Yesus memberkati，再见，sehat selalu ya, dah，再见。